Aku adalah Mother God. Tubuhku adalah wadah di bumi. Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir. Apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan dipermudah urusannya ya. Kali ini aku comeback lagi Besti. Biasa, aku akan membawakan satu kisah yang ngeri, aneh, tapi bikin mikir keras. Pernah gak kepikiran bagaimana rasanya kalau hidup, tapi perlahan kehilangan kendali atas diri kita? Bukan karena dipaksa, tapi karena kamu percaya. Percaya kepada seseorang tentang kebenaran yang dibawa. Dan percaya pada janji keselamatan. Di video kali ini kita akan membahas cerita tentang keyakinan yang berubah menjadi jerat. Tentang orang-orang yang awalnya ingin diselamatkan tapi perlahan dihancurkan atas nama cinta, iman, dan pencerahan. Ini bukan sekedar tentang cerita kejahatan, tapi ini cerita tentang bagaimana manusia gampang mudah banget dimanipulasi. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu nonton sampai akhir, karena di balik cerita ini ada satu pertanyaan yang mungkin akan terus menghantui pikiran kamu. Sejauh apa sih seseorang bisa kehilangan dirinya sendiri? Bayangin seseorang mati, tubuhnya menyusut menjadi mumi, dicat warna biru, dihias, dimasukkan ke dalam sleeping bag, dan diajak road trip lintas negara bersama pengikutnya. Dan yang lebih gila lagi, pengikutnya ini yakin kalau dia ini bukan mati. Dia cuma naik level aja katanya. Dan inilah kisah Amy Coulson, perempuan biasa yang akhirnya diyakini sebagai Mother God. Dan begini ceritanya. Amerika Serikat akhir tahun 2000-an sampai 2010-an, di mana banyak orang yang kecewa dengan agama formal. Trauma, depresi, krisis identitas, orang capek sama dunia yang katanya logis, tapi kenyataannya hidupnya masih berantakan saja. Dan disinilah celah spiritualisme tumbuh subur di sini. Dan Amy Coulson datang dengan kata-kata yang terasa benar. Menurutnya, Amy Elizabeth Coulson lahir pada tahun 1975 di Texas. Keluarganya ini bukan keluarga yang ekstrim, ya keluarga normal pada biasa pada umumnya. Tidak ada catatan jenius dan tidak ada catatan yang suci. Ya maksudnya itu loh, keluarganya itu B aja, biasa-biasa saja. Orang tuanya ini berpisah pada saat Amy masih kecil. Ia dibesarkan berpindah antara rumah ayah dan ibu, jadi bergantian gitu. Dia dan saudara perempuannya, menurut klaim mereka, pernah tinggal bersama ibu dan ayah tirinya semenjak dilaporkan dia mengalami kekerasan oleh ibu tirinya. Amy dari kecil pun sudah mengeklaim kalau dia bisa berbicara dengan malaikat dan punya pengalaman spiritual sejak umur 4 tahunan, meskipun pernyataan ini tuh dibantah oleh keluarganya sendiri. Amy kecil ini dikenal sebagai sosok yang sensitif, penuh emosional, haus perhatian, dan ini penting banget. Dari kecil ini, Amy ingin merasa diistimewakan, bukan sekedar disayang, tapi ingin diakui. Masuk remaja, hidup Amy mulai gak baik-baik saja. Ya, meskipun begitu, hidup Amy ini nampak normal seperti pada anak umumnya. Dia berprestasi di sekolah, ikut aktif kegiatan sosial, dan ikut paduan suara. Namun, seperti yang kita tahu, dia mengalami ketidakkonsistenan di dalam keluarganya setelah perceraian orang tuanya. Ya tentulah, ini juga mengubah cara pandang dia terhadap dunia. Perubahan perlahan semakin terasa setelah masa remaja, yaitu dewasa muda, terutama ketika dia mulai mencari makna lebih dalam tentang spiritualitasnya. Dan dia mengalami pengalaman berbeda yang merujuk kepada satu komunitas yang bernama New Age. Nah, New Age ini adalah komunitas spiritual yang menggabungkan spiritualitas timur dan barat, kayak campuran Hindu-Buddha terus dicampur teosofi gitu. Nah, seringkali praktik ini itu dilakukan dengan yoga, meditasi, penggunaan kristal, dan sebagainya. Ini dilakukan katanya demi penekanan pada energi universal, serta katanya penyembuhan holistik. Entahlah, aku juga nggak paham masalah ini. Yang jelas intinya gitu ya guys.
Dan disinilah bibit masalahnya itu tumbuh. Kalau dunia nggak mengakui dirinya, maka dia akan membuat dunianya sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Amy ini pernah bekerja serabutan. Pernah juga menjadi manajer McDonald's. Yaps, makanan ini. Dia ini sempat menikah beberapa kali dan mempunyai anak dari ketiga pernikahannya. Jadi dia punya 3 anak dari 3 suami yang berbeda. 3 anak, 3 bapak. Namun titik baliknya itu datang ketika Amy merasa hidupnya kosong. Peran istri dan ibu tak lagi memberinya rasa diakui. Perlahan dia mulai menjauh, bukan hanya dari pasangannya, tapi juga dari anak-anaknya. Stres ini ibu yang satu ini. Nah, kepergiannya ini bukan hanya sekedar meninggalkan rumah ya, geng. Itu adalah awal dari pencarian identitas baru. Identitas di mana Amy ini tak ingin lagi diakui sebagai manusia, melainkan sosok yang dipuja, didengar, dan diyakini sebagai pusat segalanya. Dan di titik ini hidupnya runtuh. Gagal sebagai ibu, gagal sebagai pasangan, gagal sebagai manusia normal. Banyak orang berhenti di sini, tapi Amy tidak. Dia tetap lanjut, memilih jalan lain. Katanya, kalau aku gagal jadi manusia, maka aku akan menjadi sesuatu yang lebih tinggi. Ngawur dia. Setelah meninggalkan kehidupan lamanya, Amy Carlson mulai berkeliling dan berpindah-pindah tempat untuk mencari keyakinan spiritualnya. Di fase ini, dia ini belum punya sekte sendiri, tapi belajar dari sekte-sekte lain. Amy mengikuti kelompok New Age Extreme, menyerap tentang ajaran energi kosmik, dimensi, ascension, bertemu figur-figur yang mengeklaim dirinya ini utusan cahaya. Dan di sini nih, Amy ini melihat satu pola. Menurutnya, orang yang paling berani mengeklaim dirinya ini dipilih Tuhan adalah orang yang selalu didengar. Bayangin, coba, hanya ingin didengar. Simple, that simple. Tapi kita lanjut dulu ceritanya. Alih-alih menjadi pengikut, Amy memposisikan dirinya sebagai pusat ajaran. Awalnya Amy ini hanya berkata, aku menerima pesan ilahi. Aku dituntut energi semesta. Lalu perlahan berubah menjadi, aku adalah Mother God. Tubuhku adalah wadah di bumi. Serem. Tapi yang terjadi di fase ini, pengikut ini mulai setuju dengan klaimnya. Setiap kritik dianggap sebagai serangan energi negatif. Rasionalitas diganti dengan iman mutlak. Dan di sini nih, awal terbentuknya komunitasnya sendiri yang diberi nama Love Has Won yang dirilis sekitar tahun 2007-an. Ya, meskipun belum punya nama yang resmi, tapi komunitas ini sudah punya pola, di mana Amy sebagai pusat ajarannya, dunia luar dianggap rusak dan penuh kebohongan, pengikut diminta untuk meninggalkan ego lama, uang, waktu, dan hidup dipersembahkan ke misi ilahi. Targetnya jelas, orang yang depresi, orang yang sakit, orang yang nggak punya arah hidup, dengan strategi online dan offline. Ya, di streaming YouTube, lewat tutur kata yang lembut, dan mengobrol janji penyembuhan. Lalu pelan-pelan Amy jadi pusat segalanya. Semua keputusan lewat dia, semua kebenaran ada pada dia. Dan disinilah manipulasi dimulai. Sedangkan nama Love Has Won ini dipilih karena cinta itu dianggap satu-satunya kebenaran. Dan cinta itu katanya sudah dimenangkan oleh Mother God. Fondasi sekte yang sudah lengkap banget kan. Sejak awal, sekte Love Has Won ini sudah memiliki pola. Pemimpin dianggap makhluk ilahi, pengikut kehilangan identitas pribadi, kritik sama dengan pengkhianatan spiritual, dan dunia luar sama dengan musuh. Amy Carlson ini tidak membangun Love Has Won ini dalam semalam. Sekte ini lahir dari proses belajar, peniruan, dan satu keyakinan berbahaya, bahwa kebenaran itu katanya datang dari satu mulut. Dan disinilah Amy ini memegang kendali penuh. Amy melarang pengikutnya ini minum obat dokter, berkonsultasi dengan orang lain, dan sebagai gantinya diganti dengan colloidal silver, alkohol, ritual,
Dan ironisnya, Amy ini juga termasuk sebagai orang yang pecandu alkohol berat. Tubuhnya rusak, kulitnya mulai berubah warna, tapi pengikutnya ini bilang katanya itu bukan penyakit. Itu tubuhnya sedang naik vibrasi. Mind blowing kan? Ketika tubuh itu hancur, mereka menganggap kalau tubuh itu hanya sedang di-upgrade saja. Sampai akhirnya pada April 2021, Amy meninggal dunia. Tubuhnya Amy ini tidak dikubur, tidak dikremasi, tidak dilaporkan polisi. Sebaliknya, jenazah disimpan saja di dalam rumah. Dibungkus sleeping bag, dihias dengan lampu Natal, matanya ini dikasih glitter, tubuhnya ini, kepalanya ini ditutup, lalu tubuhnya menyusut dan berubah warna. Karena itu, efek minum colloidal silver atau perak koloid. Sudah kayak Avatar kan, biru-biru dia. Para pengikut itu percaya kalau tubuh Amy ini sedang dalam masa transisi energi. Buat mereka ini tuh bukan mayat, ini tubuh Dewi yang sedang berubah bentuk. Dan ini nih yang paling mind blowing, jenazah Amy dibawa road trip lintas negara dari California ke Colorado. Mayatnya ditaruh di belakang mobil, masih diajak komunikasi, dijadikan pusat ritual. Ini bukan lagi sekedar kultus spiritual, tapi sudah termasuk shared psycho. Waktu itu, polisi itu sebenarnya nggak datang untuk mencari Amy. Polisi datangnya karena laporan warga yang katanya ada sebuah rumah mencurigakan dan diduga ada penyembunyian mayat. Karena laporan itulah polisi langsung terjun ke alamat markas Love Has Won. Awalnya polisi tidak tahu persis siapa yang ada di dalam rumah itu. Sampai akhirnya pada tanggal 30 April 2021, polisi menemukan Mother God. Jenazah Amy ini pas ditemukan sudah dalam kondisi mumi. Dan di situ dikelilingi pengikutnya yang tenang dan ya tidak melakukan kejahatan. Saat polisi datang, mereka menyambutnya dengan baik, tidak melarikan diri, sangat tenang. Tidak ada perlawanan, tidak ada kepanikan, tidak ada penyesalan. Dan pengikutnya ini berkata, katanya, kami tahu ini akan terjadi. Mother God sudah memilih waktunya. Ini ciri kultus ekstrim di mana ketaatan lebih kuat daripada naluri bertahan hidup. Dari sinilah beberapa anggota ini ditangkap. Tapi tidak semuanya di penjara lama karena tuduhan berat sulit untuk dibuktikan. Anak-anak yang berada di dalam komunitas diselamatkan, dan beberapa yang lain sadar dan keluar. Sadar kalau sekte ini salah gitu. Mendapatkan hidayah. Love Has Won resmi bubar, tapi sisa pengikut ada yang masih aktif di online. Beberapa pecah menjadi kelompok kecil. Ada yang percaya kalau Amy ini akan bangkit kembali. Ada yang mengganti narasi juga. Katanya, Amy sekarang memimpin dimensi lain. Kultusnya mati, tapi keyakinannya belum, geng. Kasus Amy Carlson ini bukan hanya sekedar pengakuan Tuhan palsu. Ini tentang orang-orang yang rapuh, haus makna, malah ketemu orang yang begitu, dimanfaatin pula. Amy ini bukan hanya menipu, tetapi dia dipercaya. Dan ketika seseorang sudah percaya kepada Tuhan, logika sudah nggak berarti apa-apa, geng. Jadi Amy ini menunjukkan adanya delusi grandiositas atau keyakinan palsu, narcissistic traits ekstrim atau narsis yang kebangetan banget. Dan dia selalu butuh validasi kan. Dan pengikutnya ini sudah terkena trauma bonding, spiritual dependency atau ketergantungan spiritual, cognitive dissonance atau konflik batin. Dan sebenarnya mereka ini tidak bodoh, mereka ini adalah golongan manusia-manusia yang berputus asa. Dan Amy datang memberikan makna palsu. Amy Carlson ini tidak lahir sebagai monster. Dia hanya manusia yang haus validasi, haus pengakuan, ingin dicintai. Tapi ketika cinta berubah jadi kekuasaan, dan keyakinan berubah menjadi pembenaran, Tuhan bisa lahir dari mulut manusia. Dan kadang yang paling berbahaya ini bukan orang jahat, tapi orang yang merasa dirinya ini paling benar. Oke geng, jadi itu dulu cerita dari aku. Bagaimana? Apakah cerita ini menarik? Yap, buat kalian, ya namanya manusia,
Imannya itu kadang naik, kadang turun. Tapi di saat iman kita turun, maka berpegang teguhlah pada agama kalian masing-masing ya guys. Jangan sampai krisis iman jadi kalian mempercayai sembarang hal, mempercayai sembarang orang. Terima kasih sudah menonton sampai menit akhir. Kalau kalian suka dengan video kali ini silahkan like, komen juga saran-saran yang membangun, saran-saran tentang apa, siapa yang ingin aku ceritakan di channel ini. Subscribe juga agar channel ini berkembang dan kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari aku. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.